teman-teman, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar dengan menyimak sebuah tayangan matematika tentang transformasi geometri rotasi. Teman-teman, dari tayangan hari ini kalian akan dapat mengembangkan kompetensi berikut. Putar ke kanan 180 derajat. Kurang bagus. Kita putar lagi 90 derajat ke kiri. Nah, udah bagus. Tinggal upload. Ada di sini. Canggih ya. Bagus nggak Kuprian? Ngedit foto di zaman sekarang gampang banget. Tinggal geser, putar, langsung jadi. Nah, kamu jangan cuma tahu cara ngedit foto aja, tapi juga harus tahu kalau HP kamu bisa ngedit foto dengan mudah karena mengaplikasikan sifat transformasi geometri. Nggak percaya? Yuk kita bahas satu persatu. Sifat 1, translasi. Ingat Kuprian, translasi adalah transformasi berupa perpindahan titik, garis, atau bidang secara linier. Bisa ke kiri atau ke kanan, bisa ke atas atau ke bawah, tanpa mengubah ukuran dan arah gambarnya. Coba kamu lihat foto kakak yang kece ini. Bisa berpindah-pindah kan? Ini adalah salah satu contoh dari sifat translasi. Ada jarak dan arahnya kan? Sifat 2, rotasi. Rotasi adalah transformasi berupa perpindahan titik, garis atau bidang dengan cara diputar dengan sudut tertentu terhadap titik pusat tertentu. Bisa perputarannya itu berlawanan arah jarum jam ataupun searah dengan jarum jam. Coba lihat nih. Kak Ferry bisa muter-muter di foto ini tanpa pusing. Titik hitam di tengah ini adalah titik pusat putaran rotasinya. Putaran Kak Ferry tidak akan bisa lepas dari titik hitam itu. Kak Ferry bisa berputar 90 derajat, 180 derajat, ataupun 270 derajat. Sifat 3, refleksi. Apa itu refleksi? Refleksi adalah transformasi berupa perpindahan titik, garis atau bidang dengan cara dicerminkan terhadap suatu garis tertentu. Seperti ini nih. Nah, Kak Ferry seperti pinang dibelah dua kan? Kak Ferry jadi punya kembaran. Kamu perlu ingat Kuprian, sifat dari refleksi ini sifatnya simetris. Jadi harus persis sama. Jadi nggak mungkin kan tiba-tiba foto Kak Ferry yang satunya malah jadi gondrong. Sifat 4, dilatasi. Apa itu dilatasi? Dilatasi adalah transformasi berupa perpanjangan atau perpendekan jarak suatu titik, garis atau bidang terhadap titik tertentu. Sederhananya, dilatasi ini adalah untuk memperbesar atau memperkecil suatu gambar. Contoh sifat ini banyak kamu pakai tanpa kamu sadari. Misalnya apa ya? Ada yang tahu nggak? Contohnya seperti foto kakak atau foto kamu di HP. Bisa diperbesar atau diperkecil. Ada fakta menarik. Coba kamu perhatikan. Foto di HP, ya foto kita di HP adalah gambaran fisik asli kita cuma dengan ukuran yang berbeda atau skala yang lebih kecil. Bentuknya sama, tetapi ukurannya malah lebih kecil. Ini juga salah satu contoh dari dilatasi. Kan nggak mungkin kan foto di HP kita itu sama ukurannya dengan kita. Lah, kalau begitu HP kita segede apa? Jangan-jangan segede papan tulis. Sekarang terbukti ya ada konsep transformasi geometri di HP kamu. Untung matematikawan menemukan konsep transformasi geometri ini ya. Foto jadi lebih menarik dan kehidupan kamu jadi lebih mudah. Nah, Kuprian, Kak Ferry udah ngasih contoh aplikasi transformasi geometri. Sekarang kamu bisa nggak menemukan contoh yang lainnya? Coba temukan ya. Nah teman-teman, sudah menyaksikan tayangan tadi ya? Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. Jelaskan satu contoh bagaimana sebuah transformasi geometri diaplikasikan ketika kamu mengedit foto di telepon genggam.
Menurut lo, seperti ini? Ini cuma bikin dendam, Jito. Jadi hentikan Mi dari sekarang. Sudah kubilang tak boleh lagi ada pelonco-peloncoan. Baca, baca. Ayo kenali sekolah dengan cara yang lebih asik. Ancaman virus corona semakin nyata. Bangsa kita harus bersatu padu menghadapinya. Dari pusat sampai ke daerah hingga ke desa-desa. Tokoh formal dan tokoh non-formal, serta para kepala desa, para lurah, hingga ketua RT dan RW harus melakukan sosialisasi secara total. Kepedulian para pemimpin di pusat dan di daerah dapat melindungi bangsa kita dari ancaman virus corona. Bersatu melawan COVID-19. Dipersembahkan oleh Tahukah Anda, hampir semua kasus yang ditangani KPK berasal dari pengaduan masyarakat. Contohnya adalah kasus proyek Hambalang dan pengadaan simulator SIM. Dengan memecahkan dua kasus tersebut, kita berhasil menyelamatkan kerugian negara sebesar 464,4 miliar rupiah dari kasus Hambalang dan 145 miliar rupiah dari kasus simulator SIM. Kita sebagai masyarakat juga bisa berperan serta dalam mengungkap kasus korupsi. Dalam laporan pengaduan, jangan lupa uraikan secara tertulis hal-hal berikut. Anda mau tahu info lebih lanjut? Kunjungi link berikut. Anda punya informasi tentang dugaan tindakan korupsi? Silakan melapor ke kontak berikut atau datang langsung ke alamat Komisi Pemberantasan Korupsi. Bu, kemungkinan Lebaran Bagus belum bisa pulang. Bagus pulangnya nunggu virus corona selesai dulu ya, Bu. Ya tapi kan kamu masih muda, pasti kamu kuat. Mungkin Bagus kuat, Bu. Tapi kalau Bagus tularin ibu sama tetangga-tetangga gimana? Ya Allah, semoga virus ini cepat selesai. Izinkan anak saya biar bisa cepat pulang. Hari ini saya belajar berkorban untuk orang tua yang saya sayangi. Tak ada yang lebih membanggakan dari menjawab keraguan dengan keberhasilan. Nah, iya, aku kan mau jadi pengusaha ikan. Karena kutemukan jurusan dan pelatihan yang kuperlukan. SMK, langkah awal sebuah keberhasilan. Tak ada yang lebih membanggakan dari menjawab keraguan dengan keberhasilan. Aku kan mau jadi pengusaha ikan. Karena kutemukan jurusan dan pelatihan yang kuperlukan. SMK, langkah awal sebuah keberhasilan. Dipersembahkan oleh menghiasi indahnya bulan penuh berkah. Senandung merdu lagu-lagu qasidah yang dibawakan para peserta hasil audisi se-Jabodetabek, Bandung, Garut, dan Sukabumi
kami hadirkan untuk menghibur Anda. Siapa 4 juara terbaik di akhir kompetisi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Cahaya. Aman semua ini, Bro ya. Emang bener loh bunda-bunda ini ya. Qosidah Fest, Rabu sampai Minggu, pukul 20 waktu Indonesia Barat. TVRI, media pemersatu bangsa. Saat saya dan ibu dibilang positif, itu saya sedihnya udah dalam level yang berbeda-beda, sampai udah self-blaming aja terus. Saat itu aku dibandingin ibu dan Mbak Ratri, aku yang paling parah keadaannya justru. Justru tuh gejala-gejala awalnya menurut saya lebih sakit dibandingkan waktu saya diisolasi. Udah demam, vertigo, ngilu-ngilu di tulang, di otot, semuanya tuh udah pada tingkat yang luar biasa banget. Ya ada 1-2 hari yang nggak bisa makan karena muntah terus. Saat orang muda merasa mereka akan aman dari virus ini, aku bikin bahaya karena justru mereka bisa menularkan virus ini ke orang tua karena akibatnya bisa fatal. Virus ini bukan hanya tentang kita, bukan tentang individu, bukan tentang perseorangan. Karena itu kita harus sangat waspada, salah satu caranya dengan tinggal di rumah. Pemimpin dan penyelenggara negara yang jujur dan amanah bukanlah impian. Kita bisa membantu mewujudkannya. Caranya mudah. Kita bisa membantu KPK dengan memberikan informasi terkait harta mereka. Kita bisa melihat pengumuman harta di web elhkpn.kpk.go.id melalui menu e-announcement. Isi nama, tahun laporan, dan atau lembaga asal. Klik Saya Bukan Robot. Isi kode CAPTCHA dan klik tombol cari. Setelah informasi dalam tabel terlihat, klik tombol Kirim Informasi Harta pada lajur kanan. Setelah mengisi kolom yang tersedia, kita bisa lengkapi dengan dokumen pendukung, lalu klik tombol kirim. Informasi dari masyarakat akan sangat membantu KPK dalam melakukan verifikasi terhadap laporan harta penyelenggara negara. ELHKPN transparan, itu mudah. Tahukah Anda, hampir semua kasus yang ditangani KPK berasal dari pengaduan masyarakat. Contohnya adalah kasus proyek Hambalang dan pengadaan simulator SIM. Dengan memecahkan 2 kasus tersebut, kita berhasil menyelamatkan kerugian negara sebesar 464,4 miliar rupiah dari kasus Hambalang dan 145 miliar rupiah dari kasus simulator SIM. Kita sebagai masyarakat juga bisa berperan serta dalam mengungkap kasus korupsi. Dalam laporan pengaduan, jangan lupa uraikan secara tertulis hal-hal berikut. Anda mau tahu info lebih lanjut? Kunjungi link berikut. Anda punya informasi tentang dugaan tindakan korupsi? Silakan melapor ke kontak berikut atau datang langsung ke alamat Komisi Pemberantasan Korupsi. Yuk, lindungi diri Anda dari bahaya COVID-19. Caranya mudah. Unduh aplikasi Peduli Lindungi. Dari Play Store untuk handphone Android dan App Store untuk iPhone.
Aplikasi ini dikembangkan untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19 dengan mengandalkan kepedulian dan partisipasi masyarakat, saling membagikan data lokasinya saat bepergian agar penelusuran riwayat kontak penderita COVID-19 dapat dilakukan. Aplikasi ini juga memberitahu jika posisi Anda terdeteksi berada di zona merah, sehingga Anda bisa dengan segera menghindari atau menjauhi lokasi tersebut. Selain itu, aplikasi ini juga menginformasikan kepada Anda jika di sekitar Anda ada ODP atau orang dalam pemantauan dan PDP, pasien dalam pengawasan. Yuk unduh aplikasi Peduli Lindungi. Dipersembahkan oleh Saudara, dalam video amatir terlihat petugas medis ketika merawat seorang pasien kategori pasien dalam pengawasan penyakit COVID-19. Informasi teraktual seputar COVID-19. Pembatalan beberapa penerbangan memang sudah mulai terjadi sejak adanya informasi virus corona masuk ke Indonesia. Pantauan, pencegahan, penanganan wabah virus corona. 13 rumah sakit yang tersebar di 7 kabupaten dan 1 kota sebagai rumah sakit rujukan pasien COVID-19 ini. Kami hadirkan dalam info terkini COVID-19. Dan tentunya kami akan menghadirkan informasi dari COVID-19 dari berbagai macam daerah dan juga mancanegara. Setiap hari, pukul 7 dan 16 waktu Indonesia Barat. TVRI, media pemersatu bangsa. Rotasi. Kita akan membahas konsep rotasi yang berpusat di titik O0,0 seperti ini. Jadi apa definisi rotasi? Rotasi adalah proses perputaran setiap titik pada bangun geometri terhadap sebuah titik yang menjadi pusatnya. Nah, di sini kita ilustrasikan kita punya titik P, X, Y. Ini kita anggap perputarannya seperti ini. Nah, titik X, Y ini akan kita rotasikan sebesar alfa. Ini dia. Maka P ini akan bergerak sampai ke titik sini. Nah, itu adalah proses rotasi yang menjadi P absennya nanti. Nah, bagaimanakah kita ingin menentukan nilai P absennya? Oke, kita lihat. Nah, ini P absen tadi. Jadi, kita akan memakai konsep koordinat kutub. Nah, di dalam konsep koordinat kutub ini sebagai R atau jari-jarinya. OP ini R, OP absennya juga R. Nah, perhatikan segitiga OPX, maka kita perhatikan segitiga OPX ini dia. Nah, X itu adalah R cos beta. Jadi sudut yang dibentuk oleh POX ini adalah beta, maka X itu adalah R cos beta. Sedangkan Y itu adalah R sin beta. Sesuai dengan konsep koordinat kutub. Nah, perhatikan juga titik dari segitiga dari OP absen, X absen, ini dia. Maka sudut yang terbentuk adalah alfa tambah beta, ini dia. Maka X aksen itu adalah R cos alfa tambah beta. Nah, besar sudut P absen O aksen ini adalah alfa tambah beta. Sedangkan Y aksen itu adalah R sin alfa tambah beta. Nah, sehingga X aksen itu sama dengan R cos alfa tambah beta. Nah, sesuai dengan prinsip jumlah sudut pada trigonometri, cos itu adalah cos kurang sin. Jadi cos alfa cos beta kurang sin alfa sin beta. Nah, ini X aksennya. Maka R ini kita kalikan ke dalam, maka menjadi cos alfa R cos beta. Ini dia. Yang sini sin alfa dikali R sin beta. Maka kita gunakan prinsip yang diketahui awal tadi bahwa X itu adalah R cos beta dan Y itu adalah R sin beta. Maka ini kita ganti menjadi, ini adalah nilainya X, sedangkan ini nilainya Y. Berarti X aksen sama dengan X cos alfa dikurang Y sin alfa. Sedangkan Y absen tadi adalah
R sin alfa tambah beta ini tadi. Maka prinsip jumlah sudut pada trigonometri untuk sin yaitu sin cos tambah kosin. Nah, ini dia. Jadi sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Maka yang menjadi R ini kita kalikan ke dalam, maka sin alfa R cos beta ditambah cos alfa R sin beta. Nah, R cos beta itu adalah X, R sin beta itu adalah Y. Maka ini menjadi Y absen sama dengan X sin alfa tambah Y cos alfa. Oke, sehingga karena kita punya X aksen itu adalah X cos alfa kurang Y sin alfa, dan Y aksen itu adalah X sin alfa tambah Y cos alfa, ini bisa juga kita rubah dalam bentuk matriks, yaitu sesuai dengan prinsip suatu dua persamaan akan menjadi matriks seperti ini. Maka Y aksen sama dengan cos min sin alfa cos alfa XY. Jadi ini bisa kita rubah dalam bentuk matriks. Nah, kesimpulannya apa? Jika titik E, Y dirotasikan oleh R O alfa, berarti R ini rotasi, O ini pusat, dan alfa ini adalah besar sudut, dengan pusat O dengan O adalah pusat rotasi sejauh alfa, maka bayangannya adalah E aksen Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa XY, begitu. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Tentukanlah bayangan titik A min 8,12 jika dirotasi oleh R O 30 derajat. Berarti ini titik A ini akan dirotasikan di pusat O sejauh 30 derajat. Nah, sesuai dengan konsepnya tadi, X aksen Y aksen itu sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikali XY. Maka bayangan A ini adalah X A aksen Y A aksen sama dengan cos 30 min sin 30 cos 30 X A Y A. Cos 30 berapa? Yaitu setengah akar 3, sin 30 setengah, jadi ini min setengah, ini setengah akar 3, titik A itu adalah min 8, 12. Maka kita kalikan sesuai dengan prinsip matriks, yaitu setengah akar 3 kali min 8 atau min 4 ditambah min setengah kali 12 adalah min 6 ini dia. Kemudian setengah kali min 8 adalah min 4 ditambah setengah akar 3 kali 12 adalah plus 6 akar 3. Jadi bayangannya adalah min 4 akar 3 kurang 6, min 4 tambah 6 akar 3. Itu contoh yang pertama. Kita lihat contoh yang kedua. Tentukan bayangan garis 3X tambah 7Y sama dengan 10 jika dirotasi oleh RO 90 derajat. Sama seperti tadi, kita misalkan dulu bahwa E, Y ini adalah titik pada garis 3X tambah 7Y sama dengan 10. Maka prinsipnya adalah E aksen Y aksen sama dengan cos 90 min 90 sin 90 cos 90 XY. Kita kalikan. Jadi cos 90 adalah 0, ini 1 jadi min 1, 1, 0 XY. Maka yang kita peroleh adalah 0 kali X 0 ditambah min Y, 1 kali X ditambah 0. Maka aksen Y aksen sama dengan min Y X. Artinya apa? X aksen itu adalah min Y, maka Y sama dengan min X aksen. Y aksen sama dengan X. Maka X sama dengan Y aksen. Ini persamaan 1, 2. Nah, persamaan 1, 2 ini kita susunkan ke persamaan garis tadi. Kita punya garis 3X tambah 7Y sama dengan 10. Maka X tadi adalah Y aksen, Y itu adalah min X aksen, ini dia. Kita hilangkan aja aksennya. Jadi 3Y kurang 7X sama dengan 10. Atau kita dulukan X-nya dulu, berarti posisinya min 7X tambah 3Y sama dengan 10. Kita kali min 1, 7X kurang 3Y sama dengan min 10. Konsep rotasi pusat MA, B. Nah, sama prinsip seperti pusat 0,0, hanya bergeser aja pusatnya di MA, B.
Nah, sini dia. Jadi ini titik P, Y, kita rotasikan sejauh alfa juga, maka kita peroleh bayangannya adalah P aksen, X aksen, Y aksen. Nah, kalau kita lihat konsepnya, ya, jika titik E, Y dirotasikan oleh RM alfa dengan MA, B adalah pusat rotasi sejauh alfa, maka bayangannya adalah seperti ini. Jadi seperti pusat 0,0 hanya kita tambahkan dengan kurang A kurang B kurang A kurang B, seperti itu. Atau bisa lebih sederhanakan lagi, yaitu X aksen Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa X kurang A Y kurang B ditambah A B A-nya. Ini pindah ke sini, jadi plus. Oke, seperti mengalami translasi atau geser sejauh AB. Oke, kita lihat contohnya. Tentukan bayangan titik B 6,-7 jika dirotasi oleh R M 45 derajat dengan M itu adalah min 2,5. Nah, kita jawab. Ini konsep tadi. X aksen Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa X kurang A Y kurang B tambah AB. Nah, M ini adalah AB-nya. Oke. Maka bayangannya adalah X B aksen Y B aksen sama dengan cos 45 min sin 45 cos 45 sin 45 cos 45 XB kurang A YB kurang B plus AB. Nah, cos 45 ada setengah akar 2, ini juga setengah akar 2 pakai min, jadi ini dia setengah akar 2 setengah akar 2. Ini 6 pusitnya dikurang A-nya min 2, Y-nya 7, min 7, B-nya adalah 5, ini dia. Maka kita jumlahkan dulu prosesnya, dapat 8, ini min 12, seperti tadi. 6 kurang min 2, 8, min 7 kurang 5, min 12. Ini dia. Ditambah min 2, 5. Kemudian kita kalikan terlebih dahulu. Min setengah akar 2 kali 8, 4 akar 2. Min setengah akar 2 kali min 12 ada plus 6 akar 2. Ini dia. Ini 4 akar 2 ditambah min 6 akar 2, ini dia. Min 2, 5. Berarti kita peroleh jumlah ini adalah 10 akar 2 kurang 2, ini dia. Ini dapat min 2 akar 2 tambah 5. 4 kurang 6 min 2. Jadi bayangannya adalah 10 akar 2 kurang 2, min 2 akar 2 tambah 5. Itu dia. Nah, teman-teman sudah menyaksikan tayangan tadi ya. Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. 1. Ani menggambar sebuah bangun datar. Kemudian ia merotasikan bangun tersebut dengan pusat O sejauh sudut tertentu. Ani menyatakan hasil bayangan yang ia peroleh persis sama dengan bangun yang ia gambar, baik bentuk, ukuran, dan posisi bangun. Apakah hal tersebut mungkin terjadi? Jelaskan jawabanmu. 2. Tentukan bayangan segitiga ABC dengan koordinat titik-titik A 3,4, B 7,4, dan C 7,1. Jika dipetakan oleh rotasi dengan pusat O sejauh 90 derajat. Perhatikan bayangan segitiga hasil rotasi yang diperoleh. A. Bagaimana bentuk segitiga bayangan tersebut jika dibandingkan dengan segitiga ABC? B. Apakah segitiga mula-mula dan bayangan segitiga hasil rotasi memiliki ukuran dan luas yang sama? Jelaskan jawabanmu. Yuk bantu Kemendikbud menjadikan program belajar dari rumah di TVRI lebih baik dan menyenangkan untuk kamu. Ikuti survei evaluasi program belajar dari rumah di TVRI dengan membuka laman s.id/surveybdr. Untuk kamu yang berada di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, bisa mengikuti survei lewat SMS gratis dengan mengetik BDR, kirim ke 93456.